Pleasantville Police Department is there for medical detail. Okay, what's the problem, sir? Free medical. Sir, what? Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis. Karena adanya pelakor, nyawa istri sah hilang. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong bantu untuk kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Demi pelakor, nyawaku hilang di tangan suamiku. Ini adalah kasus pembunuhan tragis Michelle McNiles. Michelle McNiles memiliki hidup yang sangat sempurna. Bagaimana tidak, wanita asal California ini dikaruniai talenta dan kepribadian yang sangat baik. Sejak remaja, Michelle jago bermain musik, acting, bahkan pernah menjadi anggota cheerleaders. Wanita kelahiran 1957 ini juga sangat amat berprestasi. Nilainya di sekolah selalu sempurna. Selain berprestasi, dia pernah bekerja sebagai seorang model dan memenangkan kontes kecantikan Miss Concord di tahun 1976. Michelle bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Martin di sebuah acara gereja bernama LDS, Crunch Young Adults. Sejak saat itu, mereka berdua tidak pernah terpisahkan. Michelle dan Martin memutuskan untuk menikah di umur 21 tahun. Pernikahan mereka terlihat bahagia meski Martin dikenal sebagai orang yang arogan dan narsistik. Michelle tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Bersama dengan Niles, Michelle memiliki 8 orang anak yang bernama Rachel, Vanessa, Alexis, Demian, Giselle, Ele, Sabrina, dan Ada. Di mana keempat dari anak 8 tersebut diadopsi dari Ukraina. Dari luar, pernikahan mereka terlihat sangat amat sempurna, apalagi profesi Martin sebagai medical director di Utah State Development Center membuat keluarga ini memiliki reputasi yang sangat baik di khalayak. Namun siapa sangka di balik semua itu, Martin adalah suami yang sangat kejam. Dia seringkali bertengkar hebat dengan Michelle, bahkan Martin pernah mengancam untuk membunuh Michelle dengan pisau daging di tahun 2000. Meski harus menghadapi perlakuan kasar dari suaminya, Michelle tetap bertahan di pernikahan ini. Namun di tahun 2007 memasuki 29 tahun pernikahan mereka, disinilah ketragisan mulai terjadi. Tiba-tiba saja Martin memerintahkan Michelle untuk menjalani operasi plastik. Michelle awalnya tidak mau menjalani operasi tersebut, tapi akhirnya dia menuruti kemauan suaminya. Dia beranggapan bahwa mungkin saja operasi ini bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Operasi plastik pun dijalankan pada bulan Maret tahun 2007 dan Michelle diizinkan pulang keesokan harinya setelah dia menjalani operasi. Tetapi tiba-tiba saja Martin menyuruh dokter yang mengoperasi Michelle untuk memberikan obat Lortab, Ambien, diazepam, oksidon, penerjan, dan Keflex. Keadaan Michelle setelah operasi sangat amat mencurigakan. Dia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya, dan bahkan Michelle sempat mengatakan ini kepada putrinya, "Alexis, if anything happens to me, make sure was not your dad." Pada tanggal 6 April tahun 2007, Michelle dikejutkan dengan pesan mesra antara Martin dan seorang wanita bernama Gypsy Willis. Michelle yang masih memulihkan diri dari operasi pun merasa sangat terpukul. Disinilah Martin mulai merasa sangat panik karena perselingkuhannya mulai terbongkar oleh Michelle. Pada tanggal 11 April tahun 2007, Michelle dia tewas di tangan suaminya sendiri. Michelle ditusuk berkali-kali dengan pisau hingga perutnya robek dan organ tubuhnya seperti usus menjulur keluar. Bahkan ditemukan lebih dari 15 luka tusukan.
Martin yang berusaha menutupi jejaknya mencoba untuk menelpon 911 dengan suara yang sangat amat panik. Sebelum polisi datang, Martin menyingkirkan semua obat-obatan milik Michelle agar tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Martin yang merasa berhasil menyingkirkan istrinya mulai berhubungan kembali dengan selingkuhannya yang bernama Gypsy. Tanpa rasa bersalah, Martin mengajak Gypsy untuk tinggal bersama selama 2 minggu setelah kematian Michelle. Martin juga langsung melamar Gypsy sesaat sebelum mereka tinggal bersama. Saat inilah keluarga dan anak-anak Michelle mulai curiga tentang kematian ibunya. Mereka menilai Martinlah yang tega membunuh seseorang yang telah bersamanya selama puluhan tahun. Keluarga dan anak-anak Michelle pun menuntut pemeriksaan lebih lanjut tentang kematian Michelle. Alhasil, kepolisian Utah menyatakan obat-obatan yang diberikan Martin merupakan kombinasi yang bisa menimbulkan serangan jantung. Akhirnya, Martin divonis hukuman selama 15 tahun atau seumur hidup oleh pengadilan Utah. Hidup seorang dokter ini pun hancur seketika. Martin bunuh diri di penjara pada tanggal 9 April tahun 2017. Dia ditemukan tidak lagi bernyawa di halaman luar dekat rumah kaca penjara. Menurut laporan dari kepolisian Utah, McNeil menggunakan selang dan saluran gas dari rumah kaca untuk bunuh diri. Sebelum kalian memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup bersama seseorang, pastikan kalian mengenalnya dengan sangat baik. Jangan sampai nasib kalian seperti Michelle. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.